Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari Prodi Akuntansi semester 7. Di sini saya ingin menjawab soal UTS, yaitu terkait dengan modul 2. Untuk yang pertama itu ada tugas Anda. Nomor 1, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Lalu yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajiban saldo. Lalu yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1, buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Lalu untuk yang pertama itu pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita itu ada di buku 1 halaman 46 sampai dengan 50. Langsung aja ke ICQ model 2. Nah, untuk yang pertama itu adalah penjualan. Apakah perusahaan menggunakan daftar harga, price list? Jawabannya itu di checklist. Iya, karena bisa dilihat pada faktur penjualan. Lalu untuk soal yang kedua, apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya itu iya. Informasinya terkait pada buku 1 halaman 56. Lalu untuk nomor 3, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Jawabannya iya di checklist. Lalu nomor 4, apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan dari pembeli? Nomor 4, jawabannya iya, informasinya ada di buku 1 halaman 21. Nomor 5, apakah order pembelian dari langganan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Jawabannya iya, informasinya ada di buku 1 halaman 22. Lalu nomor 6, apakah digunakan formulir order penjualan yang pre-numbered? Jawabannya iya. Lalu nomor 7, apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada delivery order? Jawabannya iya. Informasinya ada di buku 1 halaman 22. Lalu untuk nomor 8, apakah DOA terkontol dengan pemberian nomor urut tercetak? Lalu yang B, hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi. Lalu yang C, barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan DO. Lalu yang D, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan DO dan isinya. Lalu yang E, langsung dikirim kepada pembuat faktur. Lalu yang F, dikaitkan dengan faktur untuk menjamin DO telah dibuatkan fakturnya. Untuk jawaban nomor 8 ini iya, karena informasinya ada di buku 1 halaman 22. Dan untuk fakturnya itu ada di halaman 65. Lanjut ke nomor 9. Untuk nomor 9, apakah faktur penjualan untuk yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak, lalu yang B, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur, lalu yang C, bagian akuntansi memeriksa ketepatan jumlah kuantitas yang dikirim, harga, perhitungan, syarat kredit. Jawabannya itu iya, informasinya ada di buku 1 halaman 65, itu terdapat faktur penjualan tersebut. Lalu untuk nomor 11, apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian penyimpanan? Jawabannya iya. Iya, informasinya ada di buku 1 bagian organisasi sudah dijelaskan oleh PT Sugus. Lalu untuk nomor 12, apakah penjualan tersebut di bawah ini prosedurnya dengan penjualan kredit? A, penjualan tunai, penjualan COD, penjualan kepada karyawan, yang D, penjualan barang, B, garis miring S. Jadi jawabannya itu untuk 12 iya. Informasinya ada di buku 1 halaman 28 di bagian flowchart dan nomor 13 dengan terkait. Lalu nomor 14, apakah nota kredit
terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak, diotorisasi oleh orang tertentu. Yang terakhir, blanko yang belum digunakan terkontrol dengan baik. Nomor 14 itu iya di checklist, ada di buku 1 halaman 65. Lalu nomor 16, bila iya apakah dibina secara up to date? Jawaban nomor 16, iya ada di halaman 2 di buku 1. Lalu nomor 17, untuk nomor 17 retur penjualan, apakah harus mendapatkan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang? Lalu yang B, apakah dibuat berita acara penerimaan kembali barang, kartu gudang, buku persediaan? Lalu yang D, apakah bagian akuntansi mencocokkan nota kredit dengan berita acara penerimaan kembali barang? Jawabannya iya. Lalu selanjutnya nomor 18. Nah, untuk nomor 18, apakah sistem informasi penjualan meliputi budget penjualan, grafik tren penjualan, laporan tertulis penjualan, penjelasan atas penyimpangan-penyimpangan? Untuk nomor 18 ini iya, informasinya ada di buku 1. Lalu untuk nomor 19, apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien? Jawabannya iya. Lalu untuk nomor 20 masuk ke piutang, apakah dibuat kartu piutang? Bila iya, A, apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo, perkiraan kontrol, atau buku besar piutang dengan kartu piutang? Lalu yang B, apakah pengamanan fisik kartu piutang cukup? Lalu yang C, apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? Jawabannya itu adalah iya. Informasinya ada di buku 2 halaman 27. Lalu selanjutnya nomor 21, apakah pencatatan di kartu piutang sering bergilir dan terpisah dari pengerjaan buku besar? Jawaban itu iya, ada di buku 1 halaman 20. Lalu untuk yang 22, apakah akun piutang berlangganan secara periodik diteliti mengenai A, pelanggan yang sering terlambat, B, bukti adanya salah pembebanan, C, bukti adanya pelunasan sebagian-sebagian, D, bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan, yang E, sesuatu ketidaklaziman. Jawabannya itu bisa dilihat di buku 1 halaman 68. Lalu untuk nomor 24, apakah perselisihan dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit atau atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas administrasi piutang? Jawabannya itu iya. Lanjut ke nomor 25. Bila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya mendapatkan persetujuan, khusus dari pejabat perusahaan yang berwenang. Jawabannya itu iya, oleh Bapak Wensen dan Bapak Daniel pada buku 1 halaman 19. Kita lanjut ke prosedur audit untuk modul 2. Lalu untuk prosedur audit, yang pertama itu adalah piutang usaha. Yang soal pertama yaitu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur. Yaitu di checklist karena dia sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk informasinya itu ada di buku 1 halaman 52 sampai dengan 56. Lalu untuk nomor 2, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan. Jawabannya itu juga sama di checklist karena dia sudah dilakukan pemeriksaan. Informasinya pada buku 1 halaman 23. Lalu untuk nomor 3, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan
lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang responsif. Untuk nomor 3 ini jawabannya sama, sudah dilakukan pemeriksaan pada reachable turnover, yaitu di rasio perputaran piutang. Nah, ini dia. Lalu nomor 4 ini jawabannya bisa dilihat pada indeks EE halaman 25 buku 2 dan sudah dilakukan pemeriksaan. Lalu untuk nomor 5 ini tidak dilanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta. Jawabannya itu di checklist. Lalu nomor 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat. Nomor 6 ini sudah dilakukan pemeriksaan pada buku 2 halaman 26 dan 37 untuk indeks EE1 dan EE2. Lalu untuk nomor 7, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal. Nah, untuk nomor 7 ini sudah dilakukan pemeriksaan untuk indeks EE dan informasinya pada buku 2 halaman 25. Lanjut ke nomor 8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi. Nomor 8 itu sudah. Lalu nomor 9 itu uji pisah batas penjualan atau sales cut-off dengan memeriksa faktur penjualan. Nah, untuk nomor 9 ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh indeks PLP 1.1 dan informasinya ada di buku 2 halaman 38. Lalu untuk nomor 13 ini, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran. Nah, untuk nomor 13 ini sudah dilakukan pemeriksaan di indeks E dan E1. Untuk pajak pertambahan nilai ini, dia pemeriksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, lakukan rekonsiliasi antar penjualan yang menjadi objek PPN dengan periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak. Minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan untuk kepentingan neraca lakukan set off antara PPN masukan dengan yang lain-lain. Lalu untuk yang faktur pajak pertambahan nilai ini tidak ada keterangan lebih lanjut karena bukti-bukti dan keterangannya di modul 2 tidak tersedia, jadi makanya di strip aja. Lalu kita lanjut ke penjualan. Yang pertama itu siapkan skedul utama dari penjualan. Jawaban itu sudah disiapkan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, informasinya ada di buku 2 halaman 38. Lalu untuk nomor 2 ini bisa dilihat pada buku 1 halaman 46. Lalu untuk nomor 3, lakukan penelaah analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab. Nah, untuk nomor 3 ini bisa dilihat di indeks ARP 1.3 di informasinya pada buku 2 halaman 8. Lalu untuk nomor 4, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang. Untuk nomor 4 ini buku 1 halaman 18 nomor kalau sudah informasi yang terkait maka di checklist saja untuk nomor 4. Jadi lanjut ke nomor 5, yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat. Untuk nomor 5 ini sudah dilakukan pemeriksaan di TOC 1. Informasinya ada di buku 2 halaman 41. Lalu untuk yang nomor 8 itu waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer. Nah, untuk 8 ini tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya kita ke rasio perputaran piutang.
Untuk rasio perputaran piutang, di sini agar mempermudah mengambil data, maka dibuat secara tabel, yaitu ada tabel keterangan. Keterangan ini terdiri dari penjualan-penjualan sama piutang usaha, lalu dari tahunnya itu dari 2016 sampai dengan 2017, lalu jumlahnya itu dari 5M sampai dengan 12M. Untuk informasinya ada di buku 1 halaman 22 dan buku 1 halaman 22. Lalu ini untuk rasio perputaran piutang pada tahun 2017, yaitu caranya penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Ya ini hasilnya jadi 5,68. Lalu untuk yang rasio perputaran piutang tahun 2018 caranya juga sama, penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha dan hasilnya menjadi 4,16. Selanjutnya kita ke jurnal koreksi. Nah, untuk jurnal koreksi ini, maaf sebelumnya, sebelum ke jurnal koreksi, kita ke yang indeks E terlebih dahulu. Di sini pada indeks E dilakukan pemeriksaan kertas kerja, lalu indeks E ini untuk terdiri dari keterangan piutang-piutang, yaitu ada piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Pada PT Sugus, angka piutang tersebut didapatkan dari total kertas kerja dari E1, lalu DR sama dengan 841 juta ribu dan DR-nya itu 74 juta dari indeks E1. Nah, selanjutnya kita ke E1. Untuk E1 ini, indeks ini adalah nama-nama klien dari PT Sugus, dan sebelumnya kita harus membuat jurnal koreksinya terlebih dahulu. Jadi, langsung aja kita lihat jurnal koreksinya. Nah, untuk jurnal PT Sugus ini ada 8. Untuk yang pertama itu jurnal koreksi PT Krakatau. Karena pada informasi yang terkait halaman 56 sampai dengan 57 ditemukan pada tanggal 28 Desember 2018 terdapat salah catat atas penjualan sebesar 11 juta. Di mana dicatat 2 kali sehingga harus dilakukan jurnal koreksi. Nah, untuk menghitung penjualannya, piutang usaha dikali 100 dibagi 110. Lalu untuk menghitung PPN keluarannya itu, dia piutang usaha dikali 100%. Lalu untuk yang nomor 2, jurnal koreksi PT Usaha Lancar. Karena pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Nah, barang telah dicatat dan sudah diserahkan. Namun terjadi salah catat yang seharusnya 220 juta malah jadi 22 juta. Yang dicatat artinya kekurangan. Maka yang dicatat sebesar 198 juta. Lalu untuk nomor 3 ini adalah jurnal koreksi PT Sejahtera. Adanya penjualan pada tanggal 28 Desember 22 juta yang batal kirim ke gudang karena ini adalah pemeriksaan untuk tanggal 31 Desember 2018. Maka harus dilakukan jurnal koreksi. Lalu untuk nomor 4 ini jurnal koreksi pada PT Zebra Pratama. Untuk nomor 4 ini karena kesalahan catat juga pada tanggal 27 Desember 2018 di mana seharusnya mencatat pelunasan PT Lestari sebesar 15 juta. Lalu untuk nomor 5 ini ada jurnal koreksi penghapusan piutang PT.
Untuk nomor 5 ini penghapusan piutang PT Orientasi pada halaman 56 sampai dengan 57 pada buku 1. Nah, itu dijelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah violet dan pemiliknya kabur ke Swiss, maka piutang usaha tidak dapat ditagih. Jadi sehingga kita harus membuatkan jurnal koreksinya. Lalu untuk nomor 6 ini ada jurnal koreksi penghapusan piutang PT juga. Nah, untuk nomor 6 ini tanggal 20 Desember 2018 PT Tempo sudah tidak punya utang karena sudah membayarnya secara tunai. Namun ternyata setelah diseleksi lagi uang tersebut dibawa kabur oleh salesman-nya, artinya piutang tersebut tidak dapat ditagih. Maka dibuatkan jurnal koreksi beban piutang tak tertagih. Lalu untuk nomor 8 ini piutang royal yaitu jurnal koreksi untuk keuntungan atau selisih kurs Royal Inn sebesar 418 juta. Untuk piutang Forbox ini jurnal koreksi atas keuntungan selisih kurs pada Forbox Inn sebesar 210 juta. Jadi sekian dari jurnal koreksinya sudah dijelaskan. Lanjut kita ke Excel yang ke EE. Nah, untuk Excel EE ini lanjutan dari indeks EE. Indeks ini untuk melakukan konfirmasi apakah perusahaan memberikan konfirmasi cocok atau tidak memberikan jawaban. Nah, untuk konfirmasi ini pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari. Jadi ada 2 konfirmasi yang dikirim. Untuk konfirmasi terkait bisa dilihat pada buku 1 halaman 56 dan 57. Nah, untuk yang pertama itu pada PT Krakatau, dia itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Lalu untuk PT Merdeka yang kedua itu dia menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Lalu untuk nomor 3 ini PT Orientasi. Nomor 3 ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Lalu untuk nomor 4 ini PT Lestari. Untuk PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Lalu untuk nomor 5 ini PT Nuansa. Nah, untuk PT Nuansa ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, untuk nomor 6 itu untuk PT Pelita. PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Lalu untuk PT Queenie nomor 7 tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Lalu untuk PT Sejahtera nomor 8 dia menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500.000 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim tanggal 3 Januari 2019. Lalu untuk nomor 9 ini usaha lancar. PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Lalu untuk nomor 10 ada PT Wahana. PT Wahana dia
menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro dan BINI jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikirimkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Lalu untuk yang nomor 11 ada PT Rimba. Pada PT Rimba ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Lalu untuk yang nomor 12 ini ada PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember tahun 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Lalu untuk yang nomor 13 pada PT Zebra Pratama terjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Lalu nomor 14 ini pada PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar 400 juta. Lalu untuk yang nomor 15 ini ada Forbok Inch. Yusa menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 USD dengan jawaban setuju. Lalu yang nomor 16 ini adalah yang terakhir. Ada Royal Inch. Yusa menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 USD dengan jawaban setuju. Nah, selanjutnya kita ke indeks EE1. Pada indeks E1 ini adalah indeks kertas kerja pemeriksaan dari ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha untuk tanggal pengirimannya itu 14 Januari tahun 2019. Jadi informasi yang terdapat pada klien itu dimasukkan ke indeks EE1 ini. Nah, jadi ini untuk jumlah konfirmasi, ada jumlahnya, ada presentasi tahun berjalan, ada presentasi tahun. Nah, untuk saldo menurut konfirmasi CB itu jumlah konfirmasinya ada 2, untuk selisih yang dilaporkan hasil konfirmasinya itu ada 7. Lalu ada tidak kembali atau NR sama dengan 7, lalu ada total piutang usahanya itu adalah 16. Nah, untuk presentasi tak berjalan ini dia cara jawabnya itu adalah total saldo untuk total saldo dibagi dengan total piutang usahanya. Lalu untuk presentasi tahun lalu ini dia total saldo dibagi dengan piutang usaha tahun lalu yaitu tahun 2017. Ini dari indeks EE1. Selanjutnya kita ke indeks EE2. Nah, pada E2 ini hampir sama, tapi dia pengiriman kedua, yaitu pada tanggal 1 Februari tahun 2019. Jadi, indeks ini saldo menurut konfirmasinya itu dia ada 1, dan untuk tidak kembalinya itu dia ada 6, ada total yang dikirimnya itu ada 7. Jadi, sama cara presentasi tahun berjalannya itu dan presentasi tahun lalunya. Jadi lanjut aja ke tabel Excel PL1. Nah, pada PLP1 ini dia
adalah indeks kertas kerja yang terkait dengan penjualan dan angkanya itu terdapat pada jurnal koreksi. Lalu totalnya itu sebesar 30 juta untuk debitnya. Dari penjualan 10 juta ditambah 20 juta. Lalu untuk totalnya itu adalah sebesar 180 juta. Dilihat dari penjualan jurnal koreksi sebesar 180 juta. Jadi tadi di jurnal koreksi itu sebesar 180 juta. Nah, kita lanjut ke PLP 1.1. Pada PLP 1.1 ini adalah uji pisah batas dari transaksi penjualan. Itu bisa dilihat pada buku 1 halaman 57. Untuk surat jalannya itu dia dan fakturnya bisa dilihat pada halaman 62 dan 65. Ada di buku 1. Nah, untuk nomor, tanggal pada surat jalan ini jumlah angka tersebut harus sama dengan yang dicocokkan pada terlebih dahulu. Jadi untuk tanggal, nomor faktur dan jumlahnya juga harus sama terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Lalu kita lanjut ke TOC 1. Untuk TOC 1 ini adalah schedule untuk uji transaksi atas penjualan dan piutang. Untuk yang diinput pada tabel transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2018, sama seperti PLP 1.1, yaitu tanggal, nomor, jumlah itu harus sama. Untuk melihat angka tersebut halaman 62. Jadi untuk surat jalan dan faktur penjualan halaman 65 di buku 1. Nah, di sini ada bukti pendukungnya. Di sini tuh bukti pendukung di checklist dikarenakan informasinya ada di halaman buku 1 halaman 62. Ada di buku 1 halaman 62. Lalu untuk otoritas itu dia di checklist karena faktur penjualan itu dia disetujui oleh manajer PT Sugus sendiri. Ada di halaman 65. Lalu untuk voting ini dia yaitu angka-angka kebenaran yang telah dijumlah yaitu di checklistkan. Angka kebenarannya lalu kita checklist. Untuk periksa pencatatan ke bukti penjualan, kartu piutang, buku besar. Nah, untuk bukti penjualan itu dia dilihat pada buku 1 halaman 57. Lalu untuk kartu piutang itu dia halaman 52 sampai dengan 56. Lalu untuk buku besar disilang dikarenakan tidak dilakukan pemeriksaan. Untuk TOC 1 ini bagiannya sudah kelar. Kita lanjut ke tugas Anda. Nah, di nomor 4 ini lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Jadi itu kita harus melengkapi kertas kerja neraca A2.1. Nah, ini dia A2.1. Kita harus melengkapi kertas kerjanya. Di sini keterangannya ada aset lancar, kas dan setara kas. Lalu yang sudah dilakukan pemeriksaan dimasukkan pada debit kredit. Lalu ya debit kredit untuk A21 ini bagiannya itu ada aset, lalu ada piutang usaha. Nah, untuk menghitung per auditnya ini dia caranya per klien ditambah dengan debit dan kredit. Jadi hasilnya sebesar 12M 128.073.24
10.000. Lalu kita lanjut ke A3.1. Nah, untuk A3.1 ini selanjutnya melakukan pemeriksaan faktur penjualan yang harus melengkapi indeks kertas kerjanya. Untuk laporan laba rugi ada di A3.1 ini. Jadi yang sudah dilakukan pemeriksaan dan dimasukkan pada debit kredit juga. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.